Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 5 November 2021 bersama Romo Alip Suwito dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Ibu bapak dan saudara-saudari, para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia, hari ini Jumat 5 November, kita bersama-sama diajak untuk merenungkan sabda di mana permenungan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan 8. Dan bersama saya di tempat ini di Gereja Kristus Raja Baciro, saya Romo Alip di studio Kolose, tempat di mana kami, para teman-teman muda dan juga tim pelayanan-pelayanan di paroki kami menggunakan tempat ini untuk bersama-sama mewartakan sabda Tuhan. Dan kini marilah para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia, kita menyiapkan hati untuk merenungkan sabda pada hari Jumat pertama ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kami mohon semoga rahmat-Mu hadir di tengah kami dalam permenungan sabda hari ini. Semoga permenungan sabda di dalam renungan Fresh Juice ini akhirnya menyegarkan jiwa kami, menambah inspirasi bagi kami dan meneguhkan kami untuk mengikuti Engkau yang adalah Tuhan dan sumber keselamatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu di dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mampu menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang pada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu, duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu, buatlah surat utang lain, 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang.
Para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia, Yesus di dalam perumpamaan hari ini dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan 8 sebenarnya ingin memberi sebuah gambaran bagaimana bendahara yang tidak jujur itu menjadi salah satu ungkapan bahwa Yesus ingin mengkritisi kehidupan kita serta mengingatkan bahwa orang hendaknya jangan hanya bersemangat untuk mengurusi hal-hal duniawi, tetapi juga perlu bersemangat untuk mengurusi hal-hal yang rohani. Salah satu kata dan juga mungkin tagline yang pernah saya baca dalam sebuah buku dikatakan begini: iman ditopang kesejahteraan. Intinya, orang yang sejahtera harusnya semakin beriman. Atau orang yang beriman juga di dalam hidupnya dia selalu mengupayakan supaya menjadi pribadi yang lebih sejahtera hari demi hari. Iman ditopang kesejahteraan. Kita diundang oleh Yesus hari ini untuk melihat bagaimana kehidupan kita apakah sudah membangun keseimbangan atau bahkan justru sebaliknya, kita menjadi pribadi seperti bendahara tadi, selalu berkutat pada hal-hal duniawi, tetapi melupakan hal yang rohani. Sehingga ketika tuannya berkata, apa yang harus kamu lakukan untuk pertanggungjawaban terhadap kamu sebagai bendahara yang tidak jujur? Akhirnya dia pun membuat sebuah perubahan besar dalam hidupnya. Ia membuat sebuah kegiatan yang baru dengan membuat surat utang yang baru satu demi satu. Ia belajar untuk tidak menjadi beban bagi orang lain. Ia belajar untuk meringankan beban orang lain. Dan situ ia belajar bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Oleh karena itu para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia, kita juga hari ini diajak untuk belajar menghayati iman ditopang kesejahteraan. Kami di gereja ini bersyukur bahwa punya banyak ruang, kesempatan, tetapi juga komunitas-komunitas yang tumbuh. Dan dari sana salah satunya adalah teman-teman muda punya tempat untuk berjumpa, tetapi juga belajar berwirausaha. Salah satunya adalah kedai kopi Laudato Si, di mana saya menyediakan dan minta mereka untuk menyediakan kopi pada hari ini. Di tempat itulah teman-teman muda belajar, bukan hanya untuk mengurusi hal-hal duniawi. Kewirausahaan mereka didampingi entrepreneurship, tetapi juga worship. Mereka diajak untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sehingga entrepreneurship dan worship menjadi kekuatan bagi mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi hari demi hari. Oleh karena itu marilah para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia, kita bersama-sama bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan pada kita dengan hidup kita hari ini. Pergunakanlah itu menjadi jalan dan kesempatan bagi kita untuk menghayati iman ditopang kesejahteraan. Karena Tuhan akan selalu menjaga, melindungi, dan memberkati kita. Dimuliakan Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan yang baik, kami bersyukur hari ini Engkau hadir di antara kami dan mengingatkan kami untuk bersama-sama membangun hidup yang lebih baik hari demi hari. Pertobatan yang selalu diharapkan Tuhan supaya kami tidak hanya mengurusi hal duniawi, tetapi juga hal yang rohani dalam hidup kami. Sertai, dampingi, dan berkatilah kami. Dimuliakan Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga keluarga, aktivitas hidup dan karya pekerjaan kita, dan sanak saudara kita, terlebih pada bulan November, para leluhur, sanak saudara yang dipanggil Tuhan, diampuni dan beroleh hidup abadi di sorga, serta kehidupan kita selanjutnya dalam naungan dan kasih serta berkat Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas dan ingat pesan pemerintah, vaksinasi, lakukan itu sebagai dukungan kita untuk herd immunity dan tetap protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Jangan lupa ngopi, Tuhan memberkati. Berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 5 November 2021. Terima kasih kepada Romo Alip Suito untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.